Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar sahabat Bidikar Pecahangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Bidikar Pecahangon bersama saya Gunadi Widi Nurcahyo. Nah sahabat, episode ini kembali melanjutkan kisah yang sebelumnya sudah kita bahas, masih tentang kisah sufi dan masih tentang topik kejujuran. Dan mungkin untuk beberapa episode yang ke depan kita juga akan belajar dari kisah tentang kejujuran karena hikmahnya yang luar biasa. Nah sahabat Bidikar Pecahangon, kali ini kita akan belajar dari sebuah kisah seorang sufi yang tinggal di kota Makkah, seorang waliullah yang juga merupakan murid kesayangan dari Imam Junaid, yaitu seorang tokoh sufi bernama Abu Umar Al-Zujaji. Sahabat Bidikar Pecahangon, sekali Imam Abu Umar Al-Zujaji berkisah, dulu ketika ibuku wafat, ibuku mewariskan sebuah rumah. Lalu aku jual rumahnya itu dengan harga 50 dinar. Hasil dari penjualan rumah itu kemudian aku gunakan untuk naik haji. Nah tentu saja sahabat, ketika itu Imam Abu Umar belum tinggal di kota Mekah. Nah sahabat, saya lanjutkan kisah Imam Abu Umar tadi. Dalam perjalananku menuju ke kota Mekah, ketika aku sampai di Babil, rombongan kabilah kami dihadang perampok. Kemudian salah satu perampok mendatangiku dan bertanya, "Apa yang kamu bawa?" Lalu aku jawab dengan sebenarnya bahwa aku membawa uang 50 dinar. Lalu perampok itu berkata, "Mana uang itu? Berikan padaku." Lalu aku ambil uang 50 dinar yang ada di dalam kantong dan aku serahkan semuanya kepada perampok tersebut. Kemudian perampok itu membukanya, mengambil uangnya dan menghitungnya. Dan ternyata isinya persis 50 dinar seperti yang aku katakan. Selanjutnya tanpa aku duga, perampok itu mengembalikan uang yang aku serahkan. "Nih uang ini untukmu, aku kembalikan. Karena kejujuranmu telah menyentuh hatiku." Nah ternyata sahabat, ketika Imam Abu Umar mengatakan yang sebenarnya berapa uang yang dia bawa, perampok yang meminta uang itu justru merasa tersentuh dengan kejujurannya. Karena bisa saja Imam Abu Umar ini menyembunyikan uangnya kan, atau mengatakan jumlah di bawah jumlah yang dia bawa. Tetapi ternyata Imam Abu Umar mengatakan yang sebenarnya, dan itu membuat si perampok merasa tersentuh. Nah, bahkan kemudian perampok tadi turun dari ontanya dan menyerahkan onta itu kepada Imam Abu Umar. "Silakan naik ke onta ini, kamu berangkat ke kota Mekah menggunakan onta ini." Nah awalnya Imam Abu Umar menolak. "Oh aku nggak mau, biar anak biasa saja." "Harus," kata si perampok, "harus bawa onta ini, nanti aku akan menyusul," kata si perampok. Jadi maksud perampok tadi bahwa Imam Abu Umar suruh membawa untanya untuk naik haji, dan suatu saat nanti perampok ini akan menyusul, artinya akan mengikuti jejak Imam Abu Umar untuk naik haji.
Nah, kemudian Imam Abu Umar menerima tawaran perampok tersebut dan berangkat naik haji menaiki onta tersebut. Dan memang kemudian perampok tadi membuktikan ucapannya. Satu ketika perampok ini kemudian berangkat naik haji, tentu saja setelah dia bertobat dan tidak menjadi perampok lagi. Nah, sahabat Bidiar Bebecangon, kisah ini memberikan pelajaran bagi kita sekali lagi bahwa kejujuran itu ternyata memberikan kekuatan sehingga bisa meluluhkan hati, menyentuh hati seorang perampok yang bisa jadi hatinya keras sehingga bertindak jahat dalam melakukan satu tindak kejahatan, tapi dengan kejujuran hati yang keras itu bisa lunak, bisa cair, bisa tersentuh dan bahkan kemudian menerima hidayah. Nah, sahabat Bidikar Becangon, semoga kisah ini bisa memberikan manfaat khususnya dari diri saya sendiri yang menyampaikan, karena saya juga masih sedang belajar. Maka mari kita berusaha untuk belajar menjadi orang yang jujur. Kejujuran yang pada zaman modern ini sudah semakin menipis, semakin berkurang. Maka ketika kita menghadapi zaman fitnah, zaman modern seperti ini, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa menjadi pribadi yang jujur. Sebagaimana pernah dituturkan oleh Imam Junaid yang merupakan guru dari Imam Abu Umar, bahwa kejujuran yang hakiki, kejujuran yang sejati adalah ketika situasi tidak menyelamatkanmu melainkan dusta. Yang dimaksud oleh Imam Junaid ini, sahabat, adalah bahwa ketika kita menghadapi satu situasi yang mengancam kita dan yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan waktu itu adalah ketika kita berkata dusta atau berbohong, tapi kita mampu menjaga kejujuran, maka itulah kejujuran yang hakiki. Nah, memang ini tidak mudah untuk kita lakukan, tapi bagaimanapun perlu kita usahakan dan kita perjuangkan. Kemudian sahabat, insya Allah kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah yang berbeda dan insya Allah masih dengan topik yang sama, yaitu tentang kejujuran. Saya akhiri perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bocah ngon. Seorang kapiten yaitu seorang tokoh sufi yang bernama Abu Umar Allah lupa lagi. Oh no. Imam Abu Bakar pula. Nah, kemudian tanpa aku duga perampok. Oh no. Karena bisa saja umam ulangi. Oh no. Bagaimana yang ditutut. Nah, demikian sahabat, semoga kita sehat walafiat. Ya. Menanti kejujuran.